Oke, di modul ini kita bakal bahas apa perbedaannya central bank dengan private banks. Jadi, central bank itu bahasa Indonesianya bank sentral. Dan private banks itu bahasa Indonesianya adalah bank swasta. Jadi, apa itu bank swasta? Ya, bank swasta ini seperti bank yang kita pakai untuk sehari-hari kita, seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Jadi, bank swasta ini customer-nya adalah kita. Kita numpang mereka untuk simpan duit kita. Nah, tujuan mereka ada itu untuk apa? Ya untuk cari keuntungan. Misalnya kita deposit duit kita ke bank swasta, ya kita harus bayar biaya transaksi setiap kali kita transfer atau enggak mereka juga cari untung dari hutang. Kayak misalnya kita deposit 1 juta ke bank BCA, nah BCA ini ambil 1 jutanya untuk hutangin ke orang lain, misalnya ke tukang bakso. Untuk apa? Untuk ekspansi bisnis mereka. Dan Bank BCA ini ngecas tukang baksonya interest atau bunga ketika mereka minjemin tukang bakso duitnya. Jadi itulah tujuan bank swasta dibangun untuk cari keuntungan. Soalnya ya namanya juga private banks, bank swasta untuk cari keuntungan untuk perusahaannya. Nah, yang kedua adalah bank sentral. Jadi bank sentral ini beda dengan bank swasta. Biasanya di dalam satu negara cuman ada satu bank sentral. Jadi bank sentral adalah banknya untuk bank swasta. Jadi misalnya kita sebagai masyarakat, kita simpan duit kita ke bank swasta seperti BCA, BRI, Mandiri. Habis itu simpan duit mereka ke bank sentral. Jadi bank sentral mengatur semua hal yang bank swasta lakuin seperti mengatur suku bunga. Suku bunga adalah bunga yang kalian bakal dapetin untuk nyimpen duit ke bank. Nah, misalnya kalau bank swasta seperti BCA nih punya duit lebih, mereka bisa taruh duit mereka di bank sentral untuk dapetin bunga. Misalnya kalau suku bunganya 2%, Bank BCA bakal dapetin 2% per tahun setiap kali mereka store duit ke bank sentral. Jadi tujuan mereka bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk cari profit, oh cuan cuan cuan, bukan. Tapi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi bank sentral ini mengatur semua hal yang bank swasta lakuin, seperti mengatur suku bunga. Suku bunga adalah bunga yang kalian bakal dapetin untuk nyimpen duit ke bank. Nah, misalnya kalau bank swasta seperti BCA nih, yang di sebelah kiri nih, mereka punya duit lebih banyak nih. Mereka bisa taruh duit mereka ke bank sentral untuk dapetin bunga. Misalnya kalau suku bunganya 2%, Bank BCA bakal dapetin 2% per tahun setiap kali mereka store duit ke bank sentral. Nah, 2% kan agak kecil, jadi Bank BCA bakal cenderung nyari orang yang mau hutang duit seperti let's say tukang bakso untuk dapetin bunga lebih tinggi. Mungkin sekitar 10%, tapi tentunya resikonya lebih tinggi. Jadi sebenarnya bank swasta ini seperti BCA, mereka ada dua pilihan. Yang ke satu adalah simpan duit mereka ke bank sentral, yaitu 100% aman. Atau yang kedua bisa minjemin ke orang lain dan dapetin bunga lebih tinggi, dapetin cuan lebih banyak, tapi pasti resikonya juga lebih tinggi. Soalnya ya ada resiko orangnya gagal bayar. Nah, karena resikonya lebih tinggi, tentunya BCA bakal ngecas bunga yang lebih tinggi. Misalnya, mereka minjemin duit ke tukang bakso. Abang tukang bakso nih, yang gak mungkin dong Bank BCA ngecas tukang baksonya 2% doang. Mereka bakal cas, let's say 10%. Soalnya resikonya jauh lebih tinggi. Bisa aja tukang baksonya itu tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba amit-amit ketabrak atau amit-amit nggak laku baksonya atau apa ya. Bank BCA ngambil resiko lebih tinggi. Jadi mereka harus ngecas bunga ke orang yang mereka mau minjemin jauh lebih tinggi. Nah, misalnya nih, tiba-tiba bank sentral ini naikin suku bunga dari 2% jadi 10%. Harga untuk minjem duit lebih mahal dan hadiah untuk simpan duit lebih tinggi. Tadinya bank swasta cuma bisa dapetin 2% untuk nyimpen duit di bank sentral. Sekarang mereka bisa dapetin 10%, ya otomatis bank swasta ini juga naikin bunga ke orang yang mau minjem. Seperti tukang bakso tadi, tadinya 10 mungkin sekarang jadi 20%. Ya sekarang tukang baksonya ya bisa aja nggak jadi mau minjem, soalnya tadinya dia cuma bayar 10% per tahun. Sekarang harus bayar bunga 20% per tahun, jadi otomatis tukang baksonya bakal mikir 2 kali sebelum minjem duit itu. Soalnya ya bunganya besar, resiko untuk tukang baksonya juga makin tinggi. Bisa aja karena ini suku bunganya dinaikin, dia nggak jadi minjem duit untuk ekspansi bisnis baksonya. Dia nggak jadi ekspansi. Bukan cuman itu, bayangin aja ada orang yang mau minjem duit, let's say pakai kartu kredit. Untuk belanja, untuk beli tas, buat beli sepatu, beli baju, beli makanan. Ya kalau harga untuk minjem duit lebih mahal, otomatis orang-orang bakal cenderung nggak mau minjem duit. Soalnya ya bunganya itu tinggi. Mereka bakal cenderung ya udah gue simpen aja. Ngapain gue minjem duit orang? Bunganya itu mahal banget. Ya gue simpen lah. Gue simpen di bank. Ngapain mereka keluarin duit? Soalnya ya
Literally bunganya itu tinggi banget. Ada juga nanti bisnis-bisnis yang gede, korporasi yang gede-gede sering hutang untuk ekspansi. Bisnisnya seperti apa? Seperti let's say perusahaan Goto untuk Gojek. Goto ini mau minjem duit untuk ekspansi driver online-nya. Tapi karena harga untuk minjem duit lebih mahal, ya mereka nggak jadi dong. Mereka bakal nggak jadi ekspansi, tunggu aja suku bunganya turun. Soalnya suku bunga lagi tinggi, ngapain gua ambil resiko jauh lebih tinggi kalau gua bisa tunggu nanti aja. Hasilnya apa ya? Ekonominya bakal melambat, PDB atau produk domestik brutonya bakal turun, karena makin dikit orang melakukan transaksi jual beli di ekonomi. Jadi ekonomi kita itu nggak boleh jalan terlalu pelan dan nggak boleh jalan terlalu cepat. Sama kayak mobil, kalau terlalu pelan ya mobilnya nggak jalan. Tapi kalau terlalu cepat ya mesinnya juga bakal rusak. Jadi tugas bank sentral dalam ekonomi adalah untuk menjaga kecepatan ekonomi kita. Balance speed, jadi seperti supir di mobil. Nah, supir di mobil tugasnya untuk apa? Ya untuk menjaga kecepatan, nggak terlalu cepat, nanti mesinnya rusak. Kalau terlalu pelan, ya nggak jalan mobilnya. Jadi itu adalah bank sentral. Bank sentral itu seperti supir kita untuk ekonomi kita. Nah, kalau terlalu pelan, misalnya suku bunga tinggi banget. Terlalu pelan, apa yang terjadi? Ya kalau terlalu pelan, kalau suku bunga terlalu tinggi, ya resesi bakal terjadi untuk pelanin ekonomi. Ya bank sentral bisa naikin suku bunga seperti tadi. Karena kalau suku bunga naik, harga untuk minjem duit bakal lebih mahal. Hasilnya, orang dan bisnis cenderung nggak mau ada pengeluaran, dan hasilnya nggak ada transaksi yang dibuat di ekonomi, yang bakal mengakibatkan resesi. Nah, kalau terlalu cepat juga bisa mengakibatkan hyperinflasi. Kalau harga untuk minjem duit itu murah, misalnya suku bunga 0%, ya otomatis orang bakal cenderung minjem duit kebanyakan. Kalau terlalu banyak orang minjem duit di waktu yang sama, terus langsung belanja hal yang sama, otomatis ya harga barangnya itu bakal naik. Ini namanya inflasi. Kalau terlalu cepat, hasilnya bakal jadi hyperinflasi. Kita bisa lihat negara seperti Venezuela, saking gilanya hyperinflasi, cash atau fiat itu udah jadi nggak berguna, udah nggak ada value-nya, udah nggak ada harganya. Soalnya hyperinflasi, pemerintah itu kasih duit terlalu gampang. Di Venezuela, saking nggak bergunanya fiat mereka atau cash mereka, mereka lempar-lempar di jalanan, dibuat jadi tisu, jadi origami, dan lain sebagainya lah. Jadi ekonominya mereka hancur terlalu cepat. Bakal ada hyperinflasi, cashnya itu bakal hilang secara value, value-nya bakal hilang. Nah, apa dampak suku bunga terhadap aset beresiko? Nah, secara teori, saat suku bunga turun, aset beresiko itu bakal naik. Kenapa? Ya karena kalau harga untuk minjem uang jauh lebih murah, ya bakal banyak orang beli barang dan transaksi otomatis apa ya? Perusahaan bakal untung lebih banyak. Kalau perusahaannya untuk lebih banyak, ya otomatis sahamnya juga bakal naik. Nah, kalau perusahaannya untung banyak berarti ekonominya lagi berjalan cepat nih. Jadi masyarakat di ekonomi jadi tambah kaya. Nah, mereka kalau tambah kaya, mereka punya banyak duit, lebih banyak duit. Kalau mereka punya lebih banyak duit, ya apa yang mereka bakal lakuin dengan duit itu? Mereka bakal berinvestasi di mana? Di saham, Bitcoin, emas, dan lain sebagainya. Jadi ketika suku bunga turun itu positif untuk aset beresiko. Nah, kalau suku bunga naik itu bisa jadi faktor yang buruk untuk aset beresiko karena ya sekarang bakal lebih mahal untuk minjem duit dan kalau ada lebih dikit orang yang bertransaksi di ekonomi, ya bisnis-bisnis untungnya bakal turun dan sahamnya bakal turun. Dan sekarang masyarakat jadi lebih miskin. Kalau mereka lebih miskin, ya mereka bakal taruh lebih dikit duit di aset investasi. Jadi itulah dampak suku bunga terhadap aset beresiko.